Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Bu Kony. Bu Kony, kalau melihat mengenai persoalan di Natuna, ya paling tidak di kawasan itu begitu. Menurut Anda cara terbaik untuk menyelesaikan mengenai pelanggaran wilayah ini seperti apa? Selama ini sudah dilakukan semacam nota protes. Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah beberapa kali ke Cina untuk kemudian melakukan kesepakatan. Tapi toh kenyataannya tidak ada hasil yang signifikan. Tetap saja ada pelanggaran pencurian ikan di situ. Jadi begini, kembali ke pencurian ikan, terlalu banyak di Indonesia yang harus kita ceritakan soal pencurian ikan. Jadi jangan cuma gara-gara pencurian ikan seolah-olah masalah ini menjadi besar. Kembali kita harus sadari begini ya, kita itu memang seolah-olah jadi kehilangan arah pertahanan atau kemampuan kekuatan kita menghadapi apa. Saya sepakat kalau sampai Pak Gatot bilang begitu. Karena apa? Sebenarnya Presiden itu masih punya hutang satu terhadap rakyat Indonesia. Beliau tidak mendirikan apa yang namanya National Security Council. Di National Security Council, triumvirat pemerintah ini, Presiden, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri, itu harus berinteraksi. Saya kalau mau cerita apa yang diceritakan Menhan kepada saya, tentang hubungan baiknya dengan Menhan Cina, dan apa yang di-offer oleh Menhan Cina, itu kan, untuk sama-sama sebenarnya membangun kekuatan bersama, sehingga Indonesia nggak usah terlalu royal membangun Natuna, pasti kaget. Karena sebenarnya mungkin Kementerian Luar Negeri nggak akan setuju, gitu loh. Nah itu menurut saya, harus ada banyak komunikasi yang benar-benar on high level, dan ini tidak bisa ditangani oleh Menko. Beda, Menko Polhukam itu tidak bisa menangani itu. Beda, NNC National Security Council tidak bisa digantikan oleh Menko Polhukam. Kedua, apa yang bisa dilakukan? Waktu zaman Pak Martin Natalegawa, kami tiap minggu breakfast meeting. Pak Martin selalu bilang, Bu Kony, apa nih? Apa yang outward looking, yang berpikir yang out of the box thinking. Saya sudah bilang, Natuna itu ya, kalau sekarang Indonesia dengan menjadi poros maritim dunia, harusnya kita juga paham poros maritim dunia itu goes together dengan poros dirgantara dunia, sehingga operasi sekarang latihan angkasa Yuda itu sangat tepat. Jadi kemarin kan mempertunjukkan kekuatan laut nih kita KRI, sekarang ini udaranya. Yang sekarang bisa dilakukan Presiden Jokowi, karena beliau itu bagaimanapun disorot dengan kalimat Maritime Fulcrum, menjadikan atau propose keamanan Laut Cina Selatan supaya tensinya turun. Ini kan laut ribut, udaranya kan enggak. Coba misalnya Presiden Jokowi propose Air Defense Identification Zone atau ADIZ, ASEAN plus China. Jadi ASEAN terakomodir, Cina akan tenang gitu loh. Tidak seperti Laut Cina Timur. Laut Cina Timur kan terjadi clash di laut dan terjadi clash di udara karena mereka rebutan ADIZ kan. Nah itu yang bisa dipropos oleh Presiden Jokowi dan menunjukkan leadership kita di ASEAN gitu loh. Makanya yang sekarang kita harus juga mulai kembangkan adalah kesadaran bahwa Maritime Fulcrum itu tidak semata-mata maritime, tetapi air and space. Dan itulah kesadaran yang harus kita kemudian rebut. Masalah FIR ini akan hubungannya, karena FIR kita juga kan di Singapura. Gimana caranya kita segera harus tarik, apapun alasannya. Saya sudah ketemu general manajernya Airnav, nggak ada masalah dari navigasi. Jadi sebenarnya kita bisa gitu loh. Nah itu kan memang tidak langsung kedaulatan, tapi bagaimanapun berefek kepada kedaulatan. Karena setiap kita pesawat tempur kita mau ke Natuna, izinnya ke Singapura. Beberapa pilot kita aja rada-rada bandel, dia minta Airnav buka lah, saya nggak mau ke Singapura, dibuka gitu. Artinya Airnav bisa gitu. Jadi ada banyak hal dibikin oleh Presiden Jokowi. Jadi gini, dan rakyat Indonesia itu harus mendukung. Menurut saya sekali lagi, kadang-kadang saya sedih ya, kok dibilang apa sih Maritime Fulcrum, apa sih poros maritim dunia, hahaha gitu seolah-olah. Padahal nggak hahaha loh. That is very important karena disitulah kita menunjukkan kembali jati diri kita sebagai negara maritim dan bagaimana kita support itu gitu. Baik, Pak Supyadin, menurut Anda bagaimana penyelesaian terbaik? Ya betul. Jadi konsep poros maritim itu kan strategis. Betul. Pemikiran strategis seorang Presiden Jokowi. Nah sekarang bagaimana pada level bawah itu menyikapi itu gitu loh. Semua harus mengarah ke sana. TNI juga harus berpikir ke sana. Kementerian-kementerian itu harus berpikir ke sana. Nah kalau kita lihat poros maritim ini kan banyak menyinggung perbatasan kita juga. Yang terbesar itu kan di wilayah perbatasan. Sekarang misalnya kita poros maritim dari Natuna atau dari Sumatera Utara kita akan bikin poros ke timur. Kemana kan porosnya? Kan poros itu tidak lurus. Pak Supyadin, seberapa parah sih penjagaan perbatasan kita mungkin tidak ada di Natuna tapi di wilayah lain yang menurut Anda mungkin sebetulnya sama? Saya kira bukan soal parah ya, karena gini, kita hanya kekurangan infrastruktur gitu ya. Kalau kesiapan TNI kita luar biasa, ya, tapi kembali lagi, satu infrastruktur jalan, sehingga kita dari pos ke pos untuk mengontrol itu kesulitan. Contoh dari Maroke sampai ke utara, itu bahasa saya, kalau musim hujan, itu motor naik orang,
Kalau musim kering, orang naik motor. Anda bayangkan bagaimana kalau motor naik orang. Jadi itu motor dipikul dulu beberapa jarak, baru turunkan lagi, jalankan lagi. Karena infrastruktur jalan kita di Papua itu sangat parah. Kalimantan belum semua tersambung. Padahal itu adalah sarana kita pendukung. Bagaimana dia? Hanya mengandalkan komunikasi dengan radio. Nggak bisa. Baik, Bu Kony, bagaimana kemudian kita memaksimalkan kekuatan militer kita di perbatasan dengan dana yang terbatas, Bu? Begini, sebenarnya menurut saya perbatasan itu bukan semata-mata tugas TNI. Ini kelihatannya kalau kita bicara perbatasan, seolah-olah TNI aja harus di sana. Salah. Perbatasan itu dimanapun juga harus dijaga oleh 4 elemen. Makanya namanya perbatasan itu CIQS. Custom harus ada di situ. Immigration harus ada di situ. Apa namanya, karantin harus ada di situ. Baru militer. Nah sekarang mana itu orang custom, orang immigration, orang apa? Karena yang lucu, kalau saya jalan ke daerah gitu, ada anggapan gini, tuh perbatasan diduduki oleh TNI. Sakit hati dengarnya gitu. Sebab nggak ada yang mau ada di sana. Terus TNI juga nggak boleh ada di sana, gitu loh. Jadi kadang-kadang juga ini yang mesti kita luruskan. Sipil kita tuh ngeliat TNI itu apa sih gitu loh? Ada di nggak mereka takut atau dianggap menguasai, nggak ada ditanya pada kemana gitu loh. Kan jadi lucu. Jadi sekarang mesti dipahami, perbatasan sekali lagi bukan tanggung jawab TNI sendiri. Ada 3 departemen lain di situ atau 3 institusi atau lembaga itu, pokoknya custom harus ada, immigration harus ada, dan karantina harus ada. Dan itu harus sangat ketat. Misalnya saja di Kupang ya, percaya nggak dulu Kupang itu kan penghasil cendana. Gara-gara ada turis dari Australia menanam apel, Kupang tiba-tiba habis cendananya karena pakai bioteknologi sehingga kalah. Sekarang pengekspor cendana di dunia paling besar Australia. Bayangkan itu terjadi. Nah itu kenapa? Karena nggak ada tadi itu, si customnya nggak ada, sama karantina nggak ada. Coba kita ke negara lain, ke Australia aja bawa kayu sepotong, kalau nggak kita langsung dipanggil kan. Nah hal itu mesti dipahami. Jadi kalau kita bicara perbatasan, jangan cuma TNI gitu. Tapi kalau memang maksimum harus ada di sana, harus ada. Tadi pos. Kemudian jangan dianggap bahwa seolah-olah militer itu entity berdiri sendiri. Enggak. Militer yang diperkuat akan mendorong industri pertahanan yang harus diperkuat. Sekarang karena kebijakan ini, Kementerian Pertahanan itu sudah mengembangkan drone, dan drone kita itu sudah hebat, anak negeri yang buat, dan ini perintah Presiden Jokowi harus buat anak negeri, sudah bisa amphibious, ya kan? Dan artinya nanti perbatasan darat yang belum kita akan bisa kejar pos-posnya akan dibawa oleh drone. Kemudian Natuna akan kita punya skuadron drone di Pontianak yang akan dideploy. Nah sama kapal tadi, kita kan bicara nih tentang tadi kekuatan Cina. Kan waktu saya cerita Cina akan bangun apa, jangan cuma dengerin, oh Cina lagi bangun apa. Enggak, karena Cina mau bangun apa, Indonesia mesti bangun apa gitu loh. Kapal selam misalnya. Tapi kita lihat kapal selam Australia aja gagal, ya kan? Collins Australia berapa biji gagal? Karena menurut saya nggak bisa kapal selam besar dilawan dengan kapal selam besar. Kita tuh negara archipelagic. Semua yang Indonesia miliki tidak ada di dunia ini miliki. Menurut saya kapal selam kita harus stealth, harus siluman. Kapal induk harus stealth juga. Kalau bisa kapal induk kita satu-satunya di dunia yang bisa terbang. Dan itu sedang kita kembangkan Kementerian Pertahanan. Nah, ya kayak gini kita perlu dukungan rakyat. Karena kalau nggak ada atau dianggap ancaman tuh nggak ada, ini nggak ada. Tapi dengan dana terbatas bisa nggak Bu? Kalau kayak gitu. Percaya nggak? Itu saya tuh sampai menghadap Sekjen Kemhan sampai kaget, apa Bu Kony? Murah banget kapal selamnya. Karena kita buatan sendiri gitu. Cuman kan masalah di kita begitu. Orang Indonesia itu kan kelihatan apa yang buatan dalam negeri suka diketahui. Jangankan kapal selam, beli sepatu aja kalau nggak Pak JK yang mendahului nggak akan dibeli gitu. Itu cuma contoh. Jadi sekali lagi holistic approach itu penting. Jadi saat kita bicara tentang TNI yang kuat, jangan salah. Industri itu mesti mendorong gitu. Lalu sumber-sumber daya alam atau material-material yang harus dilindungi negara. Sekarang kan kita cuma bicara gas. Kita bicara apa tadi? Oil. Percaya nggak? Bahan bakar masa depan itu banyak sekali di Indonesia, uranium dan thorium. Bagaimana sekarang? Mana daerah uranium thorium? Kita amankan gitu. Pak Syobedin, menurut Anda bagaimana dengan dana terbatas? Ya, jadi begini ya, kehadiran TNI di perbatasan baik laut atau darat itu dalam konteks menjaga kedaulatan. Tetapi menjaga saja tanpa dibarengi dengan pembangunan kesejahteraan, impossible. Kenapa? Pembangunan kesejahteraan perbatasan sangat penting. Kenapa? Kalau ini tidak dilakukan, di perbatasan itu selalu yang terjadi namanya proses asimilasi. Mana yang kuat daya tariknya di perbatasan itu? Misalnya kita dengan Malaysia. Kalau Malaysia lebih kuat daya tariknya, ya perempuan tadi otomatis ke sana dong. Tapi kalau kita yang daya tariknya lebih kuat, pasti kita. Membangun daya tarik bagaimana caranya? Kesejahteraan. Jadi jangan sampai misalnya kita biarkan masyarakat kita misalnya di wilayah Kalimantan Utara, dia belanja ke Tawau. Kok kita biarkan? Di yang perbatasan Filipina, mata uangnya Filipina. Iya. Terus
televisi. Mereka menonton TV Malaysia. Apa kita nggak mampu? Makanya kami Komisi 1 selalu teriak pada Kominfo. Ini bagaimana? RRI juga. Jadi ada RRI perbatasan, televisi. Itu kita provokasi semua untuk mau. Karena ini satu kesatuan yang utuh. Jadi kita bicara pengamanan perbatasan, bukan hanya secara fisik TNI, tapi bagaimana membangun kesejahteraan. Nah kalau rakyat itu sejahtera, dia otomatis ikut membela negaranya. Nah, tapi kalau kesejahteraannya terwujud, dia pikir, ngapain katanya. Oh, yang perhatikan kesejahteraan saya nggak ada, kok sibuk amat kan begitu. Pak Supidin, tapi dengan dana yang terbatas saat ini masih bisa dimaksimalkan tidak oleh Jadi TNI gini, sendiri? ada manajemen dalam keadaan dana terbatas itu, kata kuncinya skala prioritas. Nah sekarang kita mau mana yang prioritaskan? Pembangunan TNI, oke, dikurangi anggaran. Tapi ada skala prioritas, mana? Perbatasan harus jadi skala prioritasnya, kan begitu. Jangan yang lain dulu. Nah karena kita, misalnya tadi bukan bilang, kalau mereka Cina mau provokasi, kita nggak usah teriak-teriak, nggak usah caci maki, bangun aja di situ, diam-diam. Kenapa sih? Tiba-tiba udah jadi, orang kan kaget-kaget kalau tahu-tahu udah jadi kan. Tapi kalau baru teriak-teriak segala macam, wah ini gini, tapi nggak ada kegiatan di perbatasan, untuk apa? Mana yang lebih penting? Lebih baik kita diam, silent, tapi membangun di sana. Nah, konteks sekali lagi latihan angkasa Yuda ini dalam konteks tadi menguji. Ya. Bagaimana kehadiran TNI kalau dikerahkan sewaktu-waktu dia siap tidak? Ini bentuk. Jadi ini sebenarnya uji kesiapsiagaan operasional. Kita. Baik, terakhir mungkin ke Bu Kony sebelum kita menutup. Menurut Anda kemudian ini pangkalan militer nanti di wilayah mana nih Bu yang harus segera dibangun setelah Natuna? Singkat saja. Oh banyak sekali. Saya melihatnya misalnya prioritasnya paling tidak mana dulu? Maluku Tenggara Barat, Tanimbar, Saung Melaki, karena itu berhadapan dengan Darwin. Bukan karena Darwin mau attack kita, tetapi begini, sebenarnya hukum peraturannya orang membuat base itu kan ada dampak lingkungan yang rusak. Sekarang itu lingkungan mahal sekali. Di Jerman setiap base itu harus membayar tiap tahunnya Amerika kepada pemerintah Jerman $475 juta untuk satu base. Nah Darwin, Saung Melaki itu cuma beda 8 jam. Airnya tuh air lautnya nyampur lah. Jadi kalau ada apa-apa di Darwin terkontaminasi karena kegiatan militernya, itu akan berdampak kita. Nah, menurut saya yang kedua adalah di Indonesia Timur. Baik. Terima kasih Bu Kony dan juga Pak Supidin telah hadir bersama kami. Kita lihat nanti pangkalan militer seperti apa di Natuna. Mudah-mudahan itu bisa membangun penjagaan perbatasan lebih baik ke depannya lagi. Terima kasih. Selamat malam.